Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Selamat datang di podcast kami pada malam ini, yaitu membahas tentang tema alam adalah guru kehidupan. Untuk itu, para hadirin sekalian, penonton yang ada di channel kami ini, ya bersama saya Mulyadi sebagai host, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, yaitu praktisi spiritual, pemerhati, dan peneliti daripada makna simbolis alam. Assalamualaikum, Mbah. Sampurasun. Ya, sehat, Mbah? Alhamdulillah. Pada malam ini kita ada kajian yang cukup menarik nih, Mbah, yaitu mengenai tentang makna filosofi daripada alam semesta yang mempengaruhi terhadap kehidupan kita sebagai manusia. Ya, jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa alam itu bukan cuma sekedar untuk dipandang atau memenuhi kebutuhan kita, tapi alam juga ada sebagai guru kehidupan bagi kita. Berarti antara alam dengan kita sebagai manusia itu ada kedekatan-kedekatan yang luar biasa, yaitu secara spiritual. Menurut Abah itu seperti apa? Ya, baik. Semoga pertanyaan yang sangat bagus ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan ada hikmahnya di balik ini semua. Amin. Baik, antara hubungan manusia dengan alam itu sangat erat kaitannya. Kenapa? Karena kita selalu menghirup oksigen. Itu kan dari alam. Itu sangat erat sekali, langsung sampai ke paru-paru kita, ke jatuh titik jantung. Ya kan? Cuma perlu diperhatikan oleh kita. Secara syariat, kita itu memang menghirup oksigen, nafas kehidupan. Berarti bersenyawa dengan manusia. Alam butuh diproses oleh manusia, dan manusia pun butuh produk dari alam, yaitu adalah oksigen. Luar biasa ya, Bah ya. Jadi ada contoh nggak, Bah, kira-kira di semesta ini ya tumbuhan yang mempunyai filosofi yang tinggi atau makna yang spiritual yang tinggi untuk kehidupan kita? Baik, untuk spiritual mengenai tentang tumbuhan, walaupun itu tumbuhan kecil ataupun besar, tetap dia memberikan yang terbaik bagi spiritual kajian tentang alam. Ada salah satu tumbuhan yang mempunyai spiritual yang sangat tinggi, yaitu adalah pohon kawung. Ya, pohon kawung bukan hanya sekedar manfaat, tetapi mengandung makna dalam spiritual bagi kehidupan manusia. Lihat daunnya saja. Ini kan daun kawung. Ya kan? Terlepas dia dari pohonnya. Dari kebun sudah sampai ke sini. Berarti ini sudah mati. Hidup, masih hidup manfaat. Berarti hijau kalau masih hidup. Kalau sudah mati, berarti warnanya seperti ini, pink. Maka ketika ini adalah spirit, hidup manfaat, sudah mati pun manfaat. Apakah kita mampu seperti ini mencontohnya? Gampang kok. Ini makna yang dalam buat kita. Kan ini buat dibikin rokok ya, rokok kawung kalau di tanah Pasundan itu. Manfaat. Itulah spirit, hasil dari spirit ini, hidup manfaat, sesudah mati pun manfaat. Apakah kita mampu mencontoh produk alam ini yang Tuhan ciptakan? Berarti ada makna tersembunyi ya, Pak, Ya. di balik ibaratnya daun kaung yang kita lihat gitu. Ya. Mungkin banyak yang lainnya juga di alam semesta ini yang menjadi simbol-simbol yang mengeluarkan nasihat buat kita semua. Untuk itu, Bah, bahwa kita itu misalkan dalam sejarah atau peradaban yang kita pernah lihat, banyak segala sesuatu itu bisa kita ketahui daripada alam semesta itu dari bebatuan, Bah. Contohnya itu bahwa dalam manusia purba dulu,
dalam masa-masa manusia yang dikatakan manusia purba itu, orang itu mengetahui itu sejarah itu tentunya dari peninggalan-peninggalan yang ada, seperti dari bebatuan yang apa namanya yang hasil pahatan segala macam, sehingga para ahli itu mempelajarinya sehingga dia bisa mencatat kehidupan di masa lalu seperti itu. Nah, menurut Abah itu seperti apa ya, Bah? Mungkin lebih dalamnya lagi seperti itu. Ya, baik. Karena ketika bebatuan diukirkan, dipahat, memang itu kan hasil renungan yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita atau leluhur kita, pendahulu kita. Nah, kita ini wajib bangga loh dengan kebudayaan seperti itu atau namanya adat istiadat apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Kita belajar boleh, tapi jangan kita tinggalkan. Harus kita junjung tinggi. Karena nilai-nilai di dalam kehidupan ini menjadi suatu kearifan bagi seluruh. Bukan satu, dua, atau tiga. Seluruh umat manusia yang ada di alam. Harus bisa saling menghormati, saling menghargai. Itulah kesinambungan arah tujuannya para nenek moyang kita membuat seperti batu dipahat. Itu tergantung yang membuat. Ketika batu dipahat ya, atau diukir menjadi sebuah bacaan atau menjadi suatu kaligrafi, bukan batu lagi, berarti jadi kaligrafi, berubah, ada perubahan gitu. Iya, iya, iya. Jadi ibaratnya bahwa orang nenek moyang itu untuk meninggalkan suatu jejak yang mungkin bisa dibaca oleh keturunannya nanti masa akan datang ya, Pak ya. Mungkin keturunannya mungkin dia tidak bisa menyampaikan, tapi dia menulis di dalam alam itu sebagai tanda atau simbolnya ya, Pak. Nah, mungkin ada atau mungkin Abah pernah menemukan sesuatu yang luar biasa di alam ini yang mungkin bisa mengandung spiritual yang bermanfaat buat kita, Abah, maksudnya. Ya, banyak. Ada yang dari daun, ada yang dari buah-buahan, hewan, ranting, dan sebagainya. Tapi ada salah satu yang harus kita ketahui, karena alam ini begitu kaya. Bukan hanya sekedar kaya, tapi dimanfaatkan. Alam ini adalah suatu rahasia yang perlu kita bedah. Ya, setiap yang Tuhan ciptakan, mulai dari rumput, terus tumbuhan, buah-buahan, atau air dan sebagainya, itu adalah mengandung makna rahasia yang terkandung. Karena apa? Karena yang diciptakan seperti daun aneh, unik, kan, itu kan keselarasan kehidupan, perkembangan. Tapi kan tidak semua daun atau bebatuan unik dan sebagainya itu bisa menjadi suatu yang paling istimewa. Luar biasa ya, Bah, begitu pembahasannya. Ya, emang kita tanpa dipungkiri bahwa alam itu menjadi simbol daripada spiritual kita dan kita tidak bisa dipisahkan di antara keduanya gitu. Sampai kasarnya bahwa ideologi kita oleh pendiri bangsa kita juga ya Pancasila, simbol-simbolnya itu adalah alam, Bah. Gitu, dari alam. Jadi ada padi, ada kapas, dan itu mengandung makna-makna yang luar biasa kalau bagi orang-orang yang paham untuk mengkaji atau membongkarnya gitu ya, Pak. Mungkin ada suatu temuan atau yang mungkin kita belum paham atau belum tahu gitu, sesuatu yang jauh lebih menarik lagi gitu, Pak, untuk kita ketahui. Ada. Ini berarti kita telah menemukan tanpa kita memohon, tanpa kita mengadakan ritual untuk mendapatkannya. Kalau untuk itu kan kita jadi kerepotan. Bagaimana kita memperhatikan alam, mencintai alam,
Kenapa bisa seperti itu di dalam kehidupan manusia? Ya kan? Karena saking cintanya kepada ciptaan-ciptaan Tuhan yang kita lihat, adapun yang tidak pernah kita lihat. Ini mungkin kita tidak asing lagi. Penemuan, ini bukan penemuan, karena ini dibuat. Oh gitu ya. Ya, Apa itu, Pak? ini adalah kujang. Ya kan? Iya, iya, iya. Kujang. Nah, simbolis Jawa Barat, tanah Pasundan. Sudah tidak asing lagi. Kujang kan? Kita buka ya. Oke, Pak. Coba pengen tahu seperti Ya, apa ya. ini kujang. Lihat. Nah, seperti inilah. Ketika ini pusaka terlepas dari sarungnya, ini bedanya kujang ini adalah bedanya seperti ini. Oh, dia sarungnya seperti itu ya, Pak ya. Jadi ke atas dia ini. Gitu ya. Ke atas. Oh. Jadi ada nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi. Nah, gitu. Kan ke atas. Kalau keris dia ke sini, sama kayak golok tuh dicabut. Ini berarti ke atas. Kenapa kujang itu menjadi suatu simbolis di apa oleh leluhur kita terdahulu itu sebagai simbolis apa namanya untuk tanah Pasundan atau Jawa Barat, Pak? Ada makna apa di balik apa namanya kujang itu sendiri, Pak? Ya, kujang memang seperti ini ya. Mungkin terbuat dari logam. Berbagai logam ya bisa dibuat. Ini adalah simbolis. Kujang itu adalah kalimat nasihat. Oh gitu ya, Pak? Ya, kujang. Kukuh jang. Jang ini adalah anak, panggilan anak. Oh iya, iya. Ya dibikinlah seperti ini, diberi nama kujang. Kukuh jang. Jadi kukuh ini kukuh, nggak berpindah gitu. Iya. Teguh. Teguh, ya teguh. Itu adalah kujang. Jang ini adalah panggilan kepada anak. Oh, ya. Kalau di Sunda itu biasa kalau manggil anak itu jang gitu ya. Ya jang. Oh berarti anak lah. Ya anak yang sedang dinasihati. Bukan ininya, tapi nasihat nenek moyang kita. Apa simbolisnya? Ya seperti ini. Dipegang. Ya. Berarti harus dijunjung tinggi nasihat orang tua pendahulu kita itu. Yang penuh makna dan nilai spiritual. Cuma ini dibuat oleh manusia. Ada ahlinya, ada empu, ada pandai. Itu bisa. Besi ya, Pak, dibentuk dengan seperti itu ya. Ya. Ada juga, kalau ini kan dibuat, dibakar, ditempah, ditumbuk, dihaluskan, ya seperti ini. Proses. Berarti ketika ingin bagus itu harus ada proses. Iya, iya, iya. Tanpa melewati proses nggak bisa seperti ini. Logam. Nah di sini ada ditaruh tuh. Dulu itu belum ada lafad-lafad di sininya. Nah, sekarang sudah ditaruh, dikasih mengikuti perkembangan peradaban zaman. Diukir ya, Pak ya? Diukir atau diukir ya. Ketika ini sudah berwujud kujang, terus ada namanya lafad-lafad di sini, asma-asma Allah ya. Ketika ini dilebur, kalam yang menempel ada enggak? Tidak ada. Nah, itulah makna sempurna. Selama masih ada kalam itu berarti belum sempurna peleburannya itu. Ya, artinya kembali ke asal ya, Pak. Kembali ke asal. Asal tidak punya apa-apa, ya pulang juga harus nggak punya apa-apa. Ya. Itu baru seperti itulah simbolis nilai-nilai tanah Pasundan peninggalan nenek moyang kita. Tapi perlu kita ketahui, karena ini adalah identik dengan suatu simbol kerajaan. Oh iya, benar. Kerajaan Pajajaran. Pusaka sakti Raja Prabu Siliwangi. Jadi sebagai simbol Raja Siliwangi itu dulu namanya kujang ya, Pak ya? Ya, tapi kan banyak yang memiliki ini. Karena dibuat. Oh
Oh iya. Ada simbolis di alam. Alam ini adalah pandai kujang Prabu Siliwangi. Mampu alam ini menciptakan kujang. Kalau ini kujang dibuat oleh manusia, tapi alam mampu menciptakan kujang untuk Prabu Siliwangi. Luar biasa, Pak. Ya, itulah selama kita mencintai alam, ternyata telah kita ketemukan. Boleh kita lihat. Ini sudah ya. Yang dari alam ya, Pak, ini ya. Ini yang dari alam. Ya kan? Simbolnya gitu ya. Iya. Ini yang telah kita ketemukan. Semoga yang kita ketemukan ini mungkin tidak ada di otak, benak, akalan kita. Iya, iya. Ya kan? Kalau ini kan hasil semedi, bertapa atau tafakur atau mengasingkan diri sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Ya, tidak gampang ini kan bikin ini juga ada adab-adabnya. Dia harus mensucikan, membersihkan lahir dan batinnya. Mungkin malam ini kita akan membedah tentang rahasia peninggalan yang sudah berabad-abad, ya kan? Iya, iya. Yang sudah atau bahasa sekarang itu viral di mana-mana. Satu Indonesia ini sudah tidak asing dengan kujang ini. Karena sebagai simbolnya dari Jawa Barat itu, Iya. Sunda itu ya kujang ya. Kujang, apalagi kujangnya kujang Prabu Siliwangi. Itu pakai sarung, ini cuma pakai kain. Nah, inilah. Nah, inilah kujang yang dari alam. Luar biasa. Kalau ini pusaka, ini adalah mustika batu kujang. Peninggalan keagungan Raja Pajajaran, yaitu adalah Prabu Siliwangi. Siapa yang buat ini? Hanya alam pandainya ini. Mampu menciptakan yang membuat batu membentuk kujang. Ini kujang, ini kujang. Iya, iya, iya. Ya kan? Luar biasa ya. Tapi kalau yang ini tuh dari batu alam ya, Pak? Dari alam, ini asli Indonesia. Asli ya, Pak? Ya, Tidak dibikin oleh orang artinya. tidak. Dipahat oleh orang gitu. Iya. Enggak. Bagaimana mahatnya? Dan nggak pernah ada ceritanya. Iya, iya. Yang ada bisa pandai ini pasti ada. Empu ini namanya. Kan ini produk alam. Kenapa bisa tersimpan di alam? Sebelum beliau mangkat, ya kan, mukso, itu tidak ada manusia yang dipercaya oleh beliau. Maka beliau menitipkan kepada Museum Alam Bumi Pertiwi Indonesia yang ada di Bekasi ini. Ya kan? Nah, seperti inilah simbolis. Ya, ini adalah kujang. Ini asli produk alam Bumi Pertiwi Indonesia. Ini kujang, ini kujang. Sebelum ini dibikin, ini sudah duluan ada di alam. Berarti lebih tua daripada yang batu ini ya, Pak? Iya. Jauh. Nah, gitu loh. Nah, seperti inilah. Nah, di sini. Di sini berlafadkan. Ya kan? Iya, iya. Ini lafad Allah. Ya kan? Lafad Allah. Kenapa harus ada di gagang yang bisa dipegang begini? Jadi kujang ini adalah kukuh jang, artinya teguh pendirianmu ketika sudah diajarkan oleh guru atau orang tua. Apalagi diajarkan tentang ketuhanan, yaitu mengenai nama Tuhan, yaitu Allah. Kenapa harus dipegang? Berarti kukuh jang, berarti adanya di sini. Bukan kujang yang ini yang hebat, yang mampu, yang sakti, yang keramat. Bukan. Yang keramat ini ada di dalam dada kita, yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita.
agar terhubung kepada Tuhan. Maka dipegang, tidak dilepas. Coba, pernah kamu memikirkan ini? Tidak pernah Pak diduga. Ya. Kita tahu itu kujang itu ya seperti ini alatnya maksudnya. Iya. Tandanya. Ya ini kan kujang. Ini kujang. Kalau ini dibuat oleh manusia, kalau ini adalah produk alam asli dari batu. Ya kan? Pernah? Nggak ada. Ini perdana kita. Dan kita tuh menampilkan juga, semoga dengan hadirnya kujang yang ini, ya kan? Semoga kita menambah wawasan tentang sejarah daerah kita, yaitu Jawa Barat, yang ada di Bekasi. Betul. Jadi sebagai mewarisi daripada simbol itu untuk anak-anak yang kita ke depan ya Pak. Ibaratnya sebenarnya maknanya bukan kepada kesaktian, tapi apa ya pesan daripada simbol itu untuk ritual atau kepribadian kita sendiri gitu. Iya. Nah ini adalah prosesnya pun tidak ada pemahatan, dan prosesnya pun tidak ada dibakar. Kalau ini kan dibakar. Ya, ini diproses. Kalau logam itu, ini memang sangat natural dari alam ya, seperti ini. Ya, ini kenapa ini warnanya hijau seperti ini? Berarti hijaunya ini adalah melambangkan kesuburan, kemakmuran, ketentraman, kedamaian. Luar biasa. Ya, ini tanpa sarung ya, nggak ada sarungnya. Bentuknya mudah seperti itu ya Pak? Iya, seperti ini. Mungkin yang melihat, yang menonton tayangan ini, coba pikirkan, kenapa alam ini menyimpan, ini mah dibuat oleh manusia, sedangkan alam diam, menyimpan mustika batu kujang. Di tahun 2025 ini keluar dia, ingin diceritakan gitu loh. Yang ramai kan pusaka di mana-mana. Pusaka ini adalah perkembangan dari mustika ini. Aslinya sebenarnya yang ini ya Pak? Aslinya yang ini sebenarnya. Dikembangkan dalam bentuk simbol seperti kayak dari logam, dari apa segala macam. Iya. Menyerupai maksudnya. Jadi ada petunjuk gitu. Petunjuk apa sih yang ada di alam ini, memberikan kepada manusia. Sama perwujudannya seperti ini. Kalau ini, dia ada dua cara. Ketika sudah dibikin, bikin gagang lagi. Kalau ini, ada gagangnya yang dibikin dari kayu. Ada paksi ya, masuk ke kayu ini, diukir. Kalau ini langsung ya. Jadi semuanya itu batu ya Pak? Batu. Nah, gitu. Batu. Semuanya batu ini. Tidak ada keras. Ini luar biasa nih temuan kita guys. Ya, luar biasa. Coba pikirkan. Nggak ada satu, tapi perkembangannya banyak. Juga mungkin baru lihat Pak bentuknya seperti itu. Gitu. Nah ini aslinya ini. Ini harusnya dipegang di sebelah kiri. Oh gitu ya. Caranya juga ya. Ya, karena posisi namanya ini ada di sebelah kiri kan tuh, kalau menghadap seperti ini tuh. Sebelah kiri. Berarti di sebelah kiri. Berarti ini jari-jarinya ini yang menggenggam ini, yang lafaz Allah ini terhubung ke sini. Gitu loh. Maka harus ada Allahnya gitu. Jadi ada hubungan baik. Ya kan? Kujang dikalimatkan lagi, dibahasakan. Kuku sama jangjang. Jangjang ini sayap. Kuku artinya tangan, punya kuku. Kan jadi simbol Garuda Pancasila. Kukunya megang apa? Memegang kebinekaan. Ya kan? Masya Allah. Kalau kujang ini benda nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita tetap junjung tinggi peradaban-peradaban yang ada di Jawa Barat ini. Kalau yang aslinya nggak pernah dia diminyakin, nggak pernah dicuci dengan air kelapa, pakai ditaburin bunga-bunga, tidak, wong disimpan oleh alam. Ini kan seperti ini. Coba lihat gagah mana
dari fisik, ya kan? Tentunya yang ini lebih natural. Ya pasti, karena ini alam. Ini adalah sebuah eh, mustika batu kujang ya. Kalau ini kan pusaka, Beda tuh Pak, antara mustika sama pusaka. beda. Hmm. Kalau pusaka dibuat oleh manusia, kalau mustika alam pandainya. Alam lah. Ternyata alam juga seneng loh. Ya kan? Hmm. Dia sampai menyimpan di mustika batu kujang museumnya. Ternyata bukan saja manusia, tapi kujangnya kujang siapa? Tentunya kujang Prabu Siliwangi yang dia gandrungi, yang dia senangi. Itulah spiritual antara hubungan manusia dengan alam. Nanti engkau juga akan kembali kepada alam. Iya, iya, iya. Masya Allah. Ya, luar biasa, Bah. Ya. Mungkin baru ini kita menyaksikan, mungkin para penonton di channel YouTube kita juga ini baru mungkin melihat Ya. ini, Bah, keaslian daripada kujang yang selama ini banyak diceritakan oleh orang. Ya. Jadi ini aslinya, mungkin orang kenalnya mungkin ya saya sendiri sama. Ya. Ketika bicara kujang itu ya seperti yang logam seperti itu yang ada sarungnya, tapi hal ini luar biasa ini buat apa namanya, untuk kita semua ini kita bisa melihat kujang yang asli, yaitu yang dari nama mustika yang terbuat dari batu dari alam sendiri, Pak. Luar biasa. Bagaimana proses mustika ini bisa ada di tangan Abah ini? Luar biasa. Kan ini. Jadi kita itu pemerhati ya. Setiap pergerakan tentang alam. Kenapa kujang ini bisa sampai ke tangan saya? Karena saya juga dulu ini sama yang kayak begini. Iya, iya. Ternyata di balik rahasia ini ternyata ada ini. Tidak ada di benak akal pikiran bahwa alam ini mempunyai mustika batu kujang. Iya, iya. Ini kan sudah berabad-abad, ya kan? Bahkan menjadi populer di masa kerajaan Pajajaran. Ini kan suatu simbol keagungan. Yang diagungkan itu kan pusaka, bukan mustika. Kalau sekarang mustika keluar. Bukan berarti menandingi yang ini. Nah ini yang lebih luar biasa. Kenapa ini bisa ada di tangan saya? Karena ini pengen ketemu saya. Kan rindu. Itu ya, Pak. Iya. Oh, itu ya, Pak, Iya. ceritanya ya. Jadi karena mungkin Abah orang itu sebagai pemerhati dan pedulilah sama alam, maka alam pun akan mengasih suatu kepeduliannya, Bang. Iya. Akan menunjukkan sesuatu gitu. Ya seperti yang kita lihat sekarang ini gitu. Iya. Kita mana di luar dugaan kita bahwa kita itu kenalnya yang namanya kujang itu, yang kita kenal itu ya seperti yang bentuknya seperti pisau gitu ya, Pak ya. Iya. Tapi ini asli kelihatan, ini luar biasa ini teman-teman semua di channel YouTube ini yang nonton. Ini asli, ini batu ini. Batu yang tanpa dipahat oleh orang atau oleh pemandai pahat gitu ya, Pak. Pengrajin maksud saya gitu. Ini asli dibentuk oleh alam sendiri ini. Jadi tanpa ada unsur apa namanya pengrajin lah artinya. Luar biasa. Tidak ada. Ini terbentuknya menjadi batu ini menjadi suatu mustika. Itu tidak ada ikut campur akal pikiran manusia. Ini mah penciptaan-penciptaan yang luar biasa di alam ini. Ini adalah mungkin yang temuan di channel kita. Ini adalah temuan yang paling berharga, paling bernilai. Kenapa? Karena menjadi simbol Jawa Barat. Menjadi simbol keagungan mustika batu kujang yang diagungkan masa zaman Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Luar biasa. Seperti itu. Nah, bentuknya seperti itu. Ya. Benar, para sahabat sekalian, para penonton di channel kita ini asli benar, asli batu. Iya. Iya. Jadi Nggak mau megang. bisa, boleh izin megang? Boleh, ya. Monggo. Ois, tangannya di bawah ya. Tidak boleh sembarangan main gapluk. Baik ini mah. Ya kan, monggo pegang ya. Ini
sudah dipegang oleh tangan kedua ya dari saya. Alhamdulillah. Dilihat. Coba rasakan, ada kesejukan. Ini apa ya, dingin, adem gitu ya. Ya. Jadi auranya itu benar dari pegang itu ada rasa dinginnya luar biasa. Ini saya dikasih izin nih bisa meraba langsung nih pada pemirsa sekalian ini, para penonton di channel YouTube kita ini. Ini asli, ini berat ini. Ya, bisa di kamera, bisa di zoom ya. Boleh Ini. dibalik lagi. Nah, seperti kan ini. seperti itu gagangnya itu. Hmm. Pegangan ini bukan pegangan gagang ininya, tapi ini kita Iya. selalu bernaung kepada Allah. Iya betul, di sini ada kalam Allahnya luar biasa. Ini bagaimana cara, kalau secara logika kita itu bagaimana cara membuatnya kalau manusia membuat seperti ini ya Pak? Iya. Arti ini ada produk alam asli, natural dan original ya, sebagai simbol daripada Jawa Barat, tanah Pasundan, yaitu kujang. Ya, peninggalan dari kerajaan Iya. Prabu Siliwangi Pajajaran. Kita bisa mungkin sesudah ini bikin, tapi batunya nyari di mana ini? Itu model batu apa juga kita kurang Ya, paham gitu. nanti juga ketahuan ini batu apa ini. Nggak ada ini. Ini langka sekali ini. Bentuk warnanya juga hijau ya Pak? Hijau. Hijau semua itu tanpa ada Ya. Seperti giok. Kan? warna-warna yang lain. Tapi bukan giok. Ini batunya luar biasa. Coba bagaimana? Sedangkan kita terpesona oleh ini. Sedangkan yang ini ada. Ini juga asli. Asli buatan manusia. Kalau ini asli buatan alam. Ternyata yang kita ketahui itu ya mustika batu kujanglah yang dipegang oleh Prabu Siliwangi. Aslinya ya. Aslinya. Berhubung ini perkembangan, manusia ingin punya angan-angan, punya kujang, ya silahkan bikin. Inilah yang asli. Kalau memang sudah banyak, mungkin banyak sudah ada di museum-museum. Kapan kita belum pernah lihat. Yang lihat itu banyak seperti ini. Kita belum tahu yang dari model batu gitu ya. Ya. Ini adalah nilai sejarah yang sangat sakral di Jawa Barat ya. Yang sudah berabad-abad. Sekarang kita telah menemukan di dalam pertualangan channel kita. Ya kan? Semoga ini menjadi menambah wawasan bagi kita dan yang menonton. Semoga menjadi kabar bahwa ini tanpa proses pemikiran di akal pikiran kita. Ya, para hadirin sekalian, itu mungkin temuan terbaru dari Abah ini, karena sebagai praktisi spiritual dan juga pemerhati dan pencinta alam. Jadi Abah itu udah biasa untuk namanya berkomunikasi atau berbaur, berkolaborasi dengan alam. Dan mungkin di sini juga bahwa alam ingin menunjukkan cinta rindunya ya, Bah, untuk kepada Abah Ukun gitu maksudnya. Dan semoga apa pertemuan kita atau bahasan kita pada malam ini menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian, buat para penonton daripada channel kita. Jadi mengandung inspirasi untuk sesuatu yang luar biasa, bahwa mustika kujang yang asli Jawa Barat ini telah hadir di tengah-tengah kita dalam bentuk tentunya batu mustika. Nah, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi Abah untuk penonton atau kita semua di sini. Ya, baik. Ini alam dicintai oleh manusia. Manusia akan dicintai oleh alam. Ternyata alam sudah memberikan apa yang dia miliki, apa yang dia simpan. Ketika kita cinta, dibalas oleh cinta, yaitu adalah hubungan baik, harmonis. Ya kan? Seperti itu. Sebelum jauh manusia kenal dengan lafaz Allah, di sini di zaman kerajaan sudah ada lafaz Allah. Semoga
lebih dalam kita menyimak, memperhatikan alam ini, apalagi kita sesama manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Closing aja ya, Pak, pada malam ini. Pada pemirsa kalian, mungkin ke depan kita akan ada episode-episode yang lebih menarik lagi di luar daripada dugaan kita, karena kita adalah channel daripada YouTube kita ini selalu membongkar suatu rahasia-rahasia tersembunyi yang ada di alam semesta. Sampai jumpa untuk episode berikutnya. Salam Rahayu, salam sejahtera, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.